Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rinduning Tias. Saya salah satu mahasiswa Universitas Airlangga dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika dengan NIM 081811333009. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah yang saya ambil di semester 7, yaitu Instrumentasi Medis. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail Saad dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Pengolahan Sinyal Elektromiogram atau EMG untuk aplikasi rehabilitasi klinis. Tentunya saya akan membahas mengenai bagaimana itu EMG, teknik EMG, kemudian fungsi EMG, dilanjutkan mengenai blok diagram EMG, bagian-bagian penting pada EMG, kemudian analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail Saad dan kawan-kawan, dan yang terakhir yaitu ditutup dengan kesimpulan. Nah, sebelum kita membahas atau masuk ke dalam pembahasan EMG, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana sel saraf atau neuron itu bisa menghasilkan sebuah listrik. Jadi, sadarkah kita bahwa tubuh manusia itu sebenarnya menghasilkan listrik? Listrik yang mengalir di dalam tubuh manusia itu dihasilkan oleh aktivitas sel-sel saraf atau neuron yang bertanggung jawab atas seluruh proses yang ada di dalam tubuh kita. Nah, secara anatomi, sistem syaraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem syaraf tepi terdiri dari somatik dan otonom. Keduanya akan bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh manusia, entah itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Dari sini, informasi dari seluruh sistem syaraf, baik itu yang ditangkap oleh panca indera maupun yang mengatur gerakan motorik, itu akan dikirimkan oleh sinyal listrik sehingga memicu sebuah reaksi yang bisa menghasilkan arus listrik. Reaksi ini biasanya disebut sebagai reaksi elektrokimia. Sel syaraf itu dilingkupi oleh selaput yang bisa meloloskan ion. Nah, ion-ion penting yang ada di sistem syaraf itu antara lain yaitu ion natrium, kalsium, kalium, kemudian ion klor, bahkan molekul-molekul protein yang bermuatan negatif. Kemudian ion-ion ini bisa berpindah melalui selaput sel sehingga mempengaruhi tegangan listrik yang ada pada sel saraf. Nah, mulai terbayangkan kan bagaimana hubungannya apa yang kita makan dari makanan itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Seperti misalnya kita menjadi sering lupa, itu karena kita kekurangan mineral yang berupa kalsium di dalam tubuh kita. Kemudian sel saraf yang beristirahat itu akan menimbulkan tegangan listrik pada bagian sel yang dalam, akan bersifat lebih negatif daripada bagian sel yang luar. Hal ini biasanya disebut sebagai tegangan istirahat atau yang sebesarnya itu sekitar 70 mV. Nah, tegangan ini biasanya disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium yang menyebabkan suatu sistem pemompaan ion, di mana 3 ion natrium akan dikeluarkan dari sel saraf untuk setiap 2 ion kalium. Tegangan istirahat yang sebesar 70 mV ini 20 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan baterai yang biasa kita gunakan untuk jam dinding. Karena tegangan baterai untuk jam dinding itu besarnya adalah 1,5 volt. Jadi 20 kali lebih kecil. Adanya rangsangan pada sel saraf itu biasanya menyebabkan perubahan sementara tegangan listrik lokal. Perubahan tegangan listrik ini akan menghasilkan
tegangan aksi yang berupa electrical impulse atau lonjakan listrik yang bisa menjalar ke seluruh permukaan neuron sampai dengan ke sinapsis. Kemudian pada sinapsis ini akan terjadi proses yaitu pelepasan bahan-bahan kimia yang biasa disebut sebagai neurotransmitter molekul. Selanjutnya, informasi dari sini itu akan diproses oleh otak kita dengan menyatukan seluruh rangsangan untuk menghasilkan sebuah respon pada tubuh kita yang berupa gerakan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua rangsangan itu bisa menghasilkan tegangan aksi, karena tegangan aksi itu hanya bisa dicapai ketika rangsangan yang diterima oleh tubuh itu sebesar 10 sampai dengan 15 mV. Kemudian, bagaimana listrik yang dihasilkan oleh sel syaraf ini bisa diantarkan menuju ke otot. Nah, listrik dari sel syaraf ini selanjutnya akan menyebar luas ke otot, di mana mereka akan menghasilkan apa yang biasanya kita sebut sebagai kontraksi dan relaksasi. Mekanisme kontraksi dan relaksasi ini akan menghasilkan sebuah gerakan otot untuk mengendalikan pergerakan pada rangka anggota tubuh kita, seperti tungkai dan kaki, lengan dan tangan, jari, dan sebagainya. Kontraksi sendiri ini adalah sebuah keadaan ketika serat-serat otot itu berada dalam keadaan bekerja atau memendek. Sedangkan relaksasi itu kebalikannya ketika keadaan otot berada pada istirahat atau memanjang. Nah, rangsangan tunggal dari sel saraf yang menuju otot itu biasa menghasilkan kontraksi tunggal dengan durasi waktu yang cukup singkat, yaitu 7-100 mili-detik. Untuk menghasilkan kontraksi yang berkelanjutan, maka kita dibutuhkan juga rangsangan yang berulang. Oleh karena itu, proses kerja otot itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap permulaan kontraksi, kemudian dilanjutkan tahap kontraksi, dan yang ketiga yaitu tahap relaksasi. Nah, yang pertama tahap permulaan kontraksi. Pada tahap ini listrik menjalar ke neuron hingga tiba di sinapsis dan melepaskan neurotransmitter yang berupa ACH. ACH ini akan menyeberang dari sinapsis menuju sel otot sehingga menyebabkan ion natrium itu masuk ke dalam sel otot. Nah, adanya peningkatan jumlah ion natrium ini yang menyebabkan tegangan listriknya juga meningkat. Peningkatan tegangan listrik inilah yang memicu pelepasan ion kalsium. Nah, sehingga dari pelepasan ion kalsium ini memiculah sebuah kontraksi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua yaitu proses kontraksi. Pada proses kontraksi ini terdapat protein pengatur yang biasa disebut sebagai troponin dan tropomyosin. Pada tahap kontraksi, ion kalsium itu akan terikat pada troponin, sehingga ikatan troponin dan tropomyosin itu berubah. Akhirnya adanya perubahan pada ikatan tropomin dan tropomyosin ini menyebabkan sisi filamen aktif yang tipis itu membuka. Nah, kepala filamen tebal itu akan berinteraksi dengan kepala filamen tipis sehingga membentuk sebuah jembatan. Dari interaksi ini, filamen tipis dan filamen tebal itu akan saling tarik-menarik sehingga menyebabkan sebuah kontraksi yang menghasilkan suatu gerakan. Nah, setelah bekerja, otot akan mengalami fase istirahat atau fase relaksasi. Nah, pada fase ini ion kalsium dia akan menerus turun dan berangsur-angsur lepas dari troponin, sehingga sisi aktif filamen tipis yang tadinya itu membuka atau terekspos dia akan tertutup oleh tropomyosin. Keadaannya akan kembali seperti semula ketika otot dalam fase istirahatnya. Nah, itu tadi penjelasan dari segala aktivitas sel-sel saraf yang bisa menghasilkan listrik sampai dengan terjadinya mekanisme kontraksi dan relaksasi otot yang bisa menyebabkan kita bergerak. Selanjutnya bisa direkam menggunakan sebuah instrumentasi yang nanti hasilnya bisa menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat. Salah satu instrumentasinya adalah e-elektromyogram atau EMG.
EMG atau elektromiogram itu tersusun dari 3 kata. Yang pertama yaitu elektro, yang kedua mio, dan yang terakhir grafi. Elektro sendiri berarti sebagai listrik, mio sebagai otot, grafi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan tulisan atau bisa dikatakan sebagai bidang keilmuan. Jadi, elektromiogram atau EMG itu adalah sebuah teknik yang biasa digunakan untuk mendeteksi fungsi saraf dan otot menggunakan perekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot skeletal. Nah, alat yang digunakan biasanya itu disebut sebagai elektromiograf. Dia tersusun dari encoder, perangkat lunak, sensor, bahkan elektroda. Nah, hasil dari perekaman ini biasanya disebut sebagai elektromiogram. Pada layar yang dilingkari oleh lingkaran merah dan lingkaran biru itu adalah hasil sinyal listrik EMG yang terekam ketika otot mengalami kontraksi, sehingga otot itu melakukan sebuah gerakan seperti menggenggam atau mengangkat beban dalam durasi waktu yang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu teknik EMG. Teknik EMG ini berdasarkan pada alatnya, terdapat 2 teknik yang digunakan untuk pemeriksaan EMG. Yang pertama yaitu teknik invasif atau needle EMG. Dan yang kedua yaitu teknik non-invasif atau survey EMG. Pada teknik invasif biasanya menggunakan jarum elektroda yang sekali pakai, yang jarumnya itu langsung dimasukkan ke dalam otot. Biasanya jenis jarum yang digunakan itu ada 2, yaitu jarum konsentrik dan monopolar. Tetapi pada umumnya yang digunakan adalah jarum jenis monopolar karena dia lebih murah dan jauh lebih tipis. Keunggulan menggunakan teknik invasif ini yang pertama yaitu bisa mendeteksi lokasi lesi yang tepat, karena pemeriksaan klinis saja tidak mampu mendeteksi lokasi yang tepat. Kemudian bisa mengukur aktivitas spontan dan potensial aksi saraf motorik. Dan yang ketiga yaitu memiliki sensitivitas dan keakuratan tinggi terhadap perekaman sinyal frekuensi tinggi yang ditimbulkan oleh aktivitas otot. Tetapi teknik ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama pastinya dia menimbulkan rasa sakit karena jarum yang digunakan langsung disuntikkan atau langsung dimasukkan ke dalam otot sehingga menimbulkan rasa nyeri ataupun sakit. Yang kedua yaitu hanya mampu merekam aktivitas serabut sel atau serabut otot yang posisinya tidak jauh dari alat karena jangkauan alatnya ini sempit, tidak luas. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan sampel yang memadai untuk mendapatkan sensitivitas yang tinggi. Dan yang terakhir, kekurangannya itu harus dilakukan segera saat terjadi cedera karena dia sensitif terhadap waktu dan temperatur sehingga harus dilakukan secara segera. Kemudian teknik yang lebih baik yaitu menggunakan teknik non-invasif atau survey EMG, di mana teknik ini hanya menggunakan elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit di atas otot yang akan diperiksa, jadi tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya dia digunakan untuk mengukur area dengan diameter 10 mm. Nah, kelebihan dari teknik ini adalah yang pertama pastinya tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian yang kedua yaitu merekam bagian otot yang lebih luas. Dan yang ketiga bisa digunakan untuk aktivitas secara berulang karena dia hanya menempelkan elektroda di permukaan kulitnya. Tetapi dengan teknik ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama hasil pemeriksaannya itu rentan terhadap artefak karena dia memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap pergerakan yang dihasilkan oleh pergerakan luar serta suhu tubuh. Yang kemudian kedua, kekurangannya adalah sinyal dari teknik EMG non-invasif ini didominasi oleh aktivitas listrik yang dihasilkan oleh unit saraf motorik superfisial. Jadi, unit saraf yang lebih dalam itu tidak bisa dievaluasi dengan akurat.
Nah, dalam jurnal atau dalam penelitian Ismail Saad dan kawan-kawan, mereka memilih menggunakan teknik non-invasif daripada teknik invasif karena kelebihannya bisa digunakan berulang dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi EMG. Fungsi pokok pemeriksaan elektromiogram itu adalah untuk memeriksa kelainan otot dan syaraf. Namun dalam jurnal Ismail Saad dan kawan-kawan, mereka memfungsikan EMG itu untuk pemeriksaan tingkat kekuatan otot pada orang tua ataupun lansia, sehingga memperoleh sinyal yang bisa digunakan untuk keperluan rehabilitasi klinis. Nah, ada beberapa penyakit yang bisa diperiksa menggunakan EMG, diantaranya yaitu kelainan otot atau distrofi otot, kemudian amyotrophic lateral sclerosis, kemudian ada carpal tunnel syndrome, kemudian ada myasthenia gravis, dan yang terakhir ada herniasi diskus di tulang belakang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai blok diagram dari sistem EMG. Berikut ini adalah gambar dari keseluruhan sistem EMG yang terdiri dari EMG sinyal, kemudian preamplifier, high pass filter, kemudian rectification, low pass filtering, kemudian ADC, microcontroller, dan yang terakhir yaitu display unit. Nah, proses kerjanya atau cara kerjanya sistem EMG ini yang pertama yaitu sinyal EMG diperoleh dari elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit di atas otot yang akan diperiksa. Biasanya sinyal EMG yang diterima itu berkisar dari rentang frekuensi 20 sampai dengan 500 Hz, sedangkan tegangannya dari 0,4 sampai dengan 5 volt. Kemudian setelah didapatkan sinyal EMG, sinyal ini akan diperkuat menggunakan alat yang bernama preamplifier sehingga bisa menghindari sinyal informasi yang dihilangkan. Setelah diperkuat, kemudian proses selanjutnya yaitu proses filtering menggunakan high pass filter untuk menghindari tegangan offset. Nah, setelah proses filtering kemudian diperbaiki sinyalnya menggunakan penyearah gelombang penuh sebelum informasinya itu disampaikan ke mikroprosesor. Dari rektifikasi atau penyearah gelombang penuh ini kemudian diperhalus lagi sinyalnya menggunakan low pass filter sehingga sinyalnya itu lebih halus dan hasilnya nanti akan dikonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital menggunakan ADC. Nah, hasil dari konversi dari ADC ini kemudian diproses ke microcontroller Atmega 328. Kemudian dari sinyal keluaran microcontroller ini nantinya berupa tampilan 7 segmen dan LED bar sebagai indikasi dari kekuatan ototnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bagian-bagian dari sistem EMG. Nah, ini adalah gambaran full dari bagian sistem EMG yang terdiri dari preamplifier, high pass filter, penyearah gelombang penuh, low pass filter, dan final amplification atau amplifikasi akhir. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai preamplifier, bagian preamplifier. Pada rangkaian yang digunakan oleh Ismail Saad dan kawan-kawan, mereka menggunakan dua penguat op-amp untuk memperoleh sinyal EMG. Nah, preamplifier ini digunakan untuk memperoleh sinyal EMG dari elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit di atas otot. Dua penguat op-amp ini digunakan yang berfungsi untuk memperkuat potensial yang berbeda antara dua elektroda ke tegangan yang lebih baik untuk pengendalian. Nah, dari sini kita bisa menghitung gain keseluruhannya menggunakan rumus AV sama dengan V output dibagi V2 dikurangi V1. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua yaitu bagian high pass filter. Karena sinyal EMG itu diperoleh dari otot yang memiliki banyak noise dan tegangan offset, maka proses filtering menggunakan high pass filter ini sangat diperlukan, bertujuan untuk membatasi frekuensi yang dihasilkan oleh gerakan luar.
Nah, HPF ini akan meloloskan frekuensi data yang lebih besar dan meredam frekuensi data yang lebih kecil dari frekuensi cutoff-nya. Berdasarkan karakteristik sinyal EMG sendiri, frekuensi cutoff itu sebesar 20 Hz. Kemudian, menginjak ke bagian yang ketiga yaitu rektifikasi atau penyearah gelombang penuh. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismail Saad dan kawan-kawan, mereka menggunakan penyearah gelombang penuh presisi dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh normal. Hal ini karena jika menggunakan penyearah normal, itu sinyal EMG ke seberang dioda akan terpengaruh karena penurunan tegangan bias sebesar 0,7 volt. Adapun tujuan dari penggunaan ini adalah untuk memastikan bahwa sinyalnya itu tidak akan rata-rata ke 0. Karena pada umumnya sinyal EMG itu akan berfluktuasi dalam kisaran antara nilai positif dan negatif selama gerakan otot. Nah, pemulusan atau penghalusan sinyal itu bisa dilakukan setelah proses rektifikasi. Ada beberapa jenis pembetulan yang biasa dilakukan, tetapi dalam kasus penyearah gelombang penuh itu digunakan karena pergerakan otot yang menghasilkan nilai negatif dan positif dari sinyal EMG. Jika penyearah gelombang setengah yang digunakan, maka beberapa informasi mungkin saja dihilangkan. Oleh karena itu, penyearah gelombang penuh ini akan menambahkan sinyal EMG di bawah garis dasar menuju ke sinyal di atas garis dasar untuk membuat sinyal semuanya positif. Nah, selanjutnya bagian yang keempat yaitu low pass filter. Pada sinyal input ke mikroprosesor itu diperlukan rata-rata untuk memperhalus sinyal EMG, sehingga filter low pass ini digunakan untuk memperhalus lagi sinyal EMG-nya. Nah, filter lolos rendah ini nantinya akan meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah dan memblokir sinyal yang berfrekuensi tinggi. Pemfilteran ini digunakan juga untuk memperhalus sinyal output penyearah gelombang penuh sebelum diteruskan ke mikroprosesor. Kemudian, bagian yang kelima yaitu amplifikasi. Pada bagian ini berfungsi untuk menguatkan kembali sinyal yang sudah disaring oleh LPF agar bisa terbaca oleh ADC, di mana pada ADC nantinya sinyal yang sudah disaring itu dan sudah melewati proses amplifikasi akan dikonversi menjadi sinyal digital yang kemudian akan diproses selanjutnya ke mikroprosesor Atmega 328 sehingga sinyal keluarannya nanti ditampilkan dengan 7 segmen dan LED bar sebagai indikator tingkat kekuatan ototnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis pengujian EMG. Skema dan simulasi rangkaian pemrosesan sinyal EMG telah dilakukan menggunakan software Proteus dan diuji menggunakan rangkaian nyata. Nah, ini adalah hasil dari analisis berdasarkan simulasi Proteus untuk bagian yang pertama yaitu preamplifier. Di sini nilai input dimasukkan untuk kedua amplifiernya yaitu 300 mikrovolt dan 750 mikrovolt pada frekuensi 200 Hz. Pada gambar, channel A dan channel B adalah nilai inputnya dan channel C adalah sinyal keluaran dari preamplifier. Dari sini bisa diamati bahwa nilai saluran C telah diperkuat hingga mendekati 200 mVpp, sehingga nilai gain bisa dihitung dan didapatkan bahwa nilai gain itu sebesar 501. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu high pass filter untuk hasil simulasi Proteus. Karena sinyal EMG ini didapatkan dari otot yang memiliki banyak noise dan tegangan offset DC, maka pemrosesan filtering dengan high pass filter ini diperlukan. Untuk simulasinya, frekuensi diatur pada 5 Hz karena rentang frekuensi offset DC itu antara 0 sampai 10 Hz dan tegangan offsetnya dimasukkan 3 mV. Channel A dan channel B itu adalah input dari sinyal EMG, kemudian channel C adalah keluaran preamplifiernya sebelum digunakan filter high pass filter, kemudian yang channel D adalah hasil keluaran sinyal setelah difilter menggunakan high pass filter. Dari sini bisa terlihat bahwa tegangan offset di saluran C itu
bisa dihilangkan setelah melalui rangkaian pemfilteran high pass filter. Kemudian yang ketiga, penyearah gelombang penuh. Gambar di samping itu menunjukkan bahwa hasil simulasi Proteus untuk proses rektifikasi atau penyearah gelombang penuh presisi. Saluran A itu adalah bentuk gelombang keluaran dari filter lolos tinggi, dan saluran B adalah bentuk gelombang keluaran yang setelah diperbaiki menggunakan penyearah gelombang penuh. Di sini bisa terlihat bahwa dapat dibedakan gelombang siklus negatif disearahkan ke seluruh siklus positif tanpa mempengaruhi sinyal informasinya. Kemudian yang keempat, hasil dari uji Proteus pada bagian filter lolos rendah dan amplifikasi akhir. Setelah proses rektifikasi, filter lolos rendah dan amplifikasi akhir itu sangat diperlukan untuk meningkatkan sinyal informasi. Nah, filter lolos rendah ini digunakan untuk memperhalus lagi sinyal fluktuasinya. Saluran A dan B adalah keluaran dari filter lolos tinggi dan setelah rektifikasi, sedangkan saluran C adalah hasil dari low pass filter dan amplifikasi akhir. Selanjutnya kita masuk ke analisis pembahasan dari hasil pengujian secara eksperimen. Rangkaian akuisisi sinyal EMG telah diuji menggunakan osiloskop dan multimeter untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga bisa dibandingkan dengan hasil dari simulasi. Oleh karena itu, penempatan elektroda harus pada posisi yang sesuai untuk memperoleh nilai EMG yang akurat. Di sini diperlukan 3 elektroda untuk mendapatkan sinyal EMG, yaitu 2 elektroda positif dan 1 elektroda negatif. Sebelum melakukan eksperimen, Ismail, Saad, dan kawan-kawan telah melakukan sebuah pra-eksperimen untuk mendapatkan masukan rata-rata untuk sinyal otot. Nah, tabel berikut ini adalah hasil dari tegangan elektromiogram yang didapat dari 10 orang siswa dengan perempuan dan laki-laki menggunakan rangkaian sinyal elektromiogram. Dari sini penguat preamplifier telah diatur ke 501 sesuai dengan perhitungan pada hasil simulasi awal. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa nilai rata-rata tegangan keluaran preamplifier itu sebesar 2,66 volt, sedangkan nilai rata-rata tegangan keluaran untuk amplifikasi akhir sebesar 5,38 volt. Dari keduanya ini bisa dihitung berapa nilai rata-rata sinyal input otot yang diperoleh dari 10 orang. Nah, menggunakan perhitungan AV sama dengan V output dibagi dengan V input, sehingga diperolehlah rata-rata sinyal inputnya sebesar 5,30 mV. Nah, selanjutnya yaitu hasil eksperimen untuk bagian yang pertama, yaitu preamplifier. Di sini rentang penguatan gain yang direkomendasikan antara 500 sampai 1000 untuk bisa memperkuat sinyal EMG. Nah, dari hasil perhitungan itu diperoleh gain sebesar 501 untuk preamplifiernya, sehingga sudah sesuai dengan rekomendasi rentang gain. Nah, ketika tidak ada aksi ataupun tidak ada ketegangan pada otot, maka sinyalnya itu bisa tidak akan ada atau bahkan sinyalnya sangat kecil untuk bisa diukur dengan osiloskop digital. Nah, gambar yang tertampil di layar itu adalah sinyal output dengan rangkaian preamplifier menggunakan aksi yang ada tegangan offsetnya, di mana tegangan maksimum untuk sinyal output menggunakan aksi adalah 872 mV. Kemudian hasil eksperimen untuk bagian yang kedua yaitu high pass filter seperti yang terlihat pada layar. Filter lolos tinggi itu digunakan untuk menyaring tegangan offset DC, di mana tegangan offset DC itu bisa disebabkan oleh suplai baterai maupun suplai dari adaptor, sehingga sinyalnya itu menjauh ke sumbu asalnya. Nah, gambar yang tertampil pada layar itu adalah hasil dari sinyal keluaran setelah menggunakan high pass filter, di mana tegangannya itu kembali ke sinyal asal sumbunya. Sirkuit penyaringan offset telah sering digunakan untuk memastikan bahwa rangkaian itu bekerja dalam kondisi baik. Dari sini terlihat bahwa noise itu telah berhasil difilter menggunakan high pass filter dan kembali ke
sumbu asalnya. Selanjutnya kita membahas hasil eksperimen untuk bagian yang ketiga, yaitu penyiarah gelombang penuh. Nah, ini adalah gambar dari hasil keluaran sinyal EMG setelah melalui proses rektifikasi atau proses penyiarah gelombang penuh. Di sini, sinyal negatif tetap dan cermin ke gelombang positif untuk menyimpan informasi sinyal. Tetapi dari sini ditunjukkan bahwa sinyal yang terdiri dari derau acak bahkan tidak ada tindakan itu bisa dihilangkan dengan menggunakan low pass filter setelah proses rektifikasi. Kemudian hasil eksperimen untuk filter lolos rendah dan amplifikasi akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertampil pada layar itu adalah hasil dari keluaran yang setelah dihaluskan dan setelah diamplifikasi akhir. Di sini keluaran sinyal EMG dikuatkan menjadi tegangan standar yaitu 0 sampai 5 volt, dan dalam penelitian Ismail Saad dan kawan-kawan mereka menggunakan amplifikasi akhir yang ditetapkan sebesar 250. Selama proses rektifikasi, sinyalnya disearahkan menjadi sinyal DC. Kemudian dari gambar ini terlihat bahwa setelah proses pemfilteran menggunakan low pass filter itu terbukti sinyalnya hampir datar. Jadi jika tidak ada tindakan, tegangan akan berada di antara 0 sampai 1,2 volt. Ini karena sinaptik otot akan mentransfer sinyal secara terus-menerus meskipun tidak ada gerakan yang terjadi. Dan jika ada gerakan yang terjadi pun, sinaptik otot akan terus meningkatkan beda potensial selama transmisi data. Nah, ini adalah gambaran dari pengambilan data untuk tingkat kekuatan otot menggunakan tampilan 7 segmen dan LED bar. Kemudian ini adalah hasil dari pengambilan data di mana level kekuatannya dihitung dari 0 sampai dengan 5, kemudian rentang tegangan mulai dari 0 sampai 0,347 dan rentang tegangan yang telah diperkuat itu dari 0 sampai dengan 5 volt. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, elektromyogram atau EMG itu adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi fungsi saraf dan otot dengan merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Alat yang digunakan untuk merekam biasanya disebut sebagai elektromyogram dan hasilnya biasa disebut dengan elektromyogram. Adapun tujuan dari sistem EMG ini adalah memeriksa tingkat kekuatan otot pada orang tua atau lansia dan memperoleh sinyal otot untuk keperluan rehabilitasi klinis. Sistem EMG sendiri terdiri dari beberapa bagian, diantaranya preamplifier, high pass filter, penyiarah gelombang penuh, low pass filter, konverter analog ke digital, mikrokontroler, dan unit tampilan. Rangkaian akuisisi sinyal EMG disimulasikan menggunakan software Proteus, kemudian dieksperimenkan kepada 10 orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan hasil dari simulasi serta eksperimen dibandingkan dan memiliki pola yang sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.